الفاتحة. بسم الله نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Kemarin kita mengulang pelajaran sebelumnya, yaitu satu pertanyaan bahasanya, apakah khulu ini mengurangi adatut tolak? Jadi apakah khulu mengurangi adatut tolak yang limitnya adalah 3 kali? Sekali masih bisa rujuk, 2 kali masih bisa rujuk, tolak 3 kali sudah harus pakai muhallil, nggak bisa rujuk. At-talaqu marratan. Nah sekarang yang kita bahas ini adalah khulu. Nah khulu itu, ini saya ulangi, adalah furqah bil iwad, yaitu perpisahan suami istri dengan imbalan. Maka pendapat yang pertama, khulu itu mengurangi adatut tolak. Jadi khulu itu mengurangi adatut tolak, sehingga orang khulu sekali dihitung tolak sekali, khulu 2 kali dihitung tolak 2 kali, khulu 3 kali ya sudah selesai. Fa'in harus pakai muhallil kalau mau balik. Kemudian pendapat kedua, wa fi qaulin nafsa'ali fil qadim wal jadid, ini fashun la yang usul adat. Jadi baik niat tolak atau tidak, ini ada qaul qadim juga ada, qaul jadid juga ada. Jadi baik dia ini niat apa itu tolak ataupun tidak, maka ini khulu adalah fasah. La fasah itu sama sekali tidak mengurangi adatut tolak. Pendapat ini dipilih oleh banyak sekali ulama-ulama madzhab Syafi'i, baik qaul mutaqaddimin ataupun mutaakhirin. Kemudian jadi tapi itu tadi lafadznya harus lafadz khulu atau tebusan. Jadi saya ulangi, pendapat kedua yang mengatakan khulu adalah fasah. Fasah itu apabila, pendapat kedua ditafsil gitu ya. Pendapat kedua ditafsil apabila lafadznya pakai lafadz fasah atau lafadz khulu atau lafadz tebusan. Fa'taituki, aku tebus kamu, aku khulu kamu, begitu. Maka ini fasah sama sekali tidak mengurangi adatut tolak. Adapun kalau pakai lafaz tolak, maka jelas ini mengurangi adatut tolak, baik dia ini niat tolak ataupun tidak. Pendapat ketiga, orang yang khulu pakai lafaz tolak itu tidak menjadi tolak kecuali diniatkan. Jadi kesimpulannya pendapat ketiga ini, kalau lafaz yang digunakan adalah khulu mufadah, jelas itu faskun. Kalau pakai lafaz tolak, maka tinggal niatnya, ada niat tolak atau tidak. Nah, waladul khul'i sharihun bi talaqi fal asahi. Jadi lafaz khulu ini adalah sharih di dalam tolak, sehingga tidak perlu niat menurut pendapat ashab yang diunggulkan. Wala taju ma'u li niyatin, maka seorang suami dengan lafaz khulu tidak perlu niat, li'annahu takarrara ala lisani hamalati syar'i, karena berulang-ulang berlaku pada lidahnya para fuqaha. Jadi para fuqaha itu dijuluki hamalatus syar'i karena mereka yang meriwayatkan kayak hamalatul Quran.
Jadi orang yang hafal Quran kemudian meriwayatkan Al-Quran kepada umat namanya hamalatul Quran. At-tibyan fi adabi hamalatil Quran. Lah begitu pula ulama-ulama yang meriwayatkan ilmu syar'i adalah fuqaha. Maka dinamai hamalati syar'i. Al-iradatil firaq. Berulang-ulang lafaz khulu ini tujuannya adalah pisah antara suami istri. Maka nakal mutakarriri fil Quran, sehingga lafaz khulu diartikan tolak seperti lafaz yang berulang-ulang di dalam Al-Quran. Wa hadza masra bil Baghawi wa Nasa'i wal Isnawi wal Bulkini. Ini pendapat yang ditegaskan oleh Imam Baghawi, Nasa'i, Isnawi dan Bulkini. Qala berkata Sofal Khatib wa dhahiru anna la farqa baina yulkara mau'malun amla. Jadi kalau orang itu sudah mengatakan khulu khalaituki, khalaqtuki kok khalaituki, khalaqtuki, aku khulu kamu, maka ini tolak soreh. Ini qaul mutamadnya, pendapat mutamad dalam madzhab, pendapat yang paling kuat. Walaupun di atas tadi ada 3 pendapat. Jadi kalau orang itu mengatakan khulu, maka pendapat ashab yang diunggulkan ini tolak soreh, tidak perlu niat. Ini adalah pendapat Al-Baghawi, Nasa'i, Isnawi begini. Bahkan Syafi'i menambahkan zahirnya dari pandangan mereka yang saya pahami, maksudnya wa zahiru, maksudnya zahir yang saya pahami dari ungkapan mereka, di sini tidak ada perbedaan. Baik di dalam lafaz khulu itu disebutkan berapa iwatnya, berapa imbalannya ataupun tidak. Wa biqaulin wa kinayatun yatajul niyatin. Lafaz khulu itu adalah kinayah yang wajib disertai niat. Liana sarihka talak salah satu alfadhin. Karena sorenya talak itu cuma 3. Tatlik, itu firaq, talak, sarah, kan gitu. Tadi akan datang fi babi dalam babnya. Wa talak yasiruna bil idisri lau naqlan wa dalilan. Kemudian banyak sekali ulama yang menguraikan argumen panjang, penjelasan panjang bil idisri dalam membela lau kepada qaul ini, baik secara penukilan dalam madhab, ini pendapat walaupun qaulin, maksudnya ini pendapat lemah, tetapi pendapat ini ada penukilan-penukilan yang soreh dalam madhab Syafi'i, juga secara dalilnya. Jadi naklan wa dalilan itu maksudnya, istilah ini sering dipakai dalam suruhat. Naklan itu maksudnya secara penukilan madhab, secara riwayat madhab, baik dari Imam Syafi'i atau dari ashab Syafi'i. Lah dalil ini secara, ya dalil baik Quran ataupun hadis ataupun kias gitu. Wala sawana lafzatul mufadakal khul'i. Lafaz tebusan seperti khulu ay bil qaulini sabiqaini wa fi sarahati. Dalam 2 pendapat di atas, yakni maksudnya ini apakah ini mengurangi adatul tolak atau sharih atau tidak. Liwurudiya bil Quran. Karena mufadatu ada di Al-Quran wa lam yastahil walaupun tidak masyhur ala al-sinati hamal hadis syari'ah al-fuqaha, atas lidahnya para fuqaha. Fa'ala asaghi law jara khulu' bil mufadah mawzajati bi ghairi dzikri iwadin. Maka itu pendapatnya asah bahwa khulu mufadah 2 segot ini yaitu khulu tebusan. Aku tebus kamu imbalan sekian. Maksudnya ini seorang wanita bicara kepada suami, maukah kau mengkhulu saya imbalan sekian? Atau seorang suami mengatakan, aku khulu kamu imbalan sekian. Atau seorang wanita menawarkan, maukah kamu saya bayar sekian untuk menebus, aku tebus diriku sendiri. Aku tebus diriku sendiri dengan imbalan sekian. Ya, aku fidah, mufadah, maksudnya aku terima tebusan kamu untuk menebus dirimu dengan harga sekian, imbalan sekian. Jadi tebusan. Seorang wanita menebus dirinya dengan imbalan yang diberikan kepada suami. Maka kalau kita berbanding namanya namanya tafrik ya. Tafrik. Kalau kita berpendapat bahwa khulu mufadah menurut pendapat asah adalah soreh di dalam tolak, soreh dalam firaq. Nah, maka kalau ada orang suami mengatakan khulu dan mufadah bersama dengan istrinya, akad khulu. Nah, ini kan akad khulu. Atau
akad tebusan dengan istrinya tanpa menyebutkan iwat, kangkala khalatuki fadaituki. Aku khulu kamu, aku kasih tebusan kepada kamu, maksudnya aku siap akad mufadah gitu, akad mufadah, akad tebusan dengan kamu. Apabila istri menerima, banat wa wajib alaiha mahru mithlin, maka dia bain diri bain sugro, bukan bain kubro ya. Jadi kalau bain kubro itu artinya tolak 3, harus pakai muhallil. Nggak bisa rujuk, dan harus pakai muhallil, itu namanya bain kubro. Lah bain sugro itu khulu, fasah, itu namanya bain sugro. Nggak bisa rujuk tetapi bisa akad nikah lagi tanpa muhallil. Wa wajib 'alaiha mahru mithlin bil asahi, dan wajib atas wanita mahar misil. Kenapa? Karena tadi dikatakan khulu' mufadah ini adalah lafaz yang shareh di dalam ini firaq ini. Kemudian lafaz dalam firaq bil iwad, maka walaupun tidak menyebutkan iwad harus membayar mahar misil. Litiradil urfi bi jarani dzalika bi iwadin, karena berlakunya kebiasaan adat istiadat, berlakunya khulu dengan imbalan. Faruji'a idal itlaqi limaril misl, maka dikembalikan ketika tidak menyebutkan imbalan, dikembalikan kepada mahar misl. Ada ini semua mahaluhi awal masa qabuliha walam yanfil iwadha. Lah syaratnya ini sah. Nah, ini sah. Hukum ini berlaku istri wajib. Jadi ketika suami akad khulu tanpa menyebutkan iwad, istri wajib ketika qabul wajib bayar mahar misl. Ini berlaku syaratnya suami niat iltimas qabuliha, jadi memang menuntut qabul dari pihak istri. Suami ada niat, ada keinginan permintaan qabul dari pihak istri. Yang kedua, walam yalfil iwadha, suami tidak menafikan iwad. Amma idza lam yanfi dzalika wa nafal iwadha, adapun kalau dia tidak niat menuntut qabul, tidak ada qabul dari pihak zaujah, atau dia menafikan iwad, ya waqa'a raj'ian, maka jatuh tolak raj'i. Sawan qabilat amla, baik si qabul ataupun tidak. Wa qala baduhum lam taqbal lam yaqwa syai'un aslan. Kalau si istri tidak qabul, ya tidak jatuh apa-apa. Ini mungkin apa? Ikut pendapat. Aslinya imbalan itu dari pihak istri. Jadi aslinya imbalan itu dari pihak istri, tapi boleh pihak ketiga. Pihak ketiga itu siapa? Ya bukan istri. Mungkin ayahnya, saudaranya, orang lain. Nah, jadi ajnabi di sini yang dimaksud adalah khulu itu berlaku antara suami dengan selain istri di dalam membebankan iwad gitu loh. Jadi tetap yang diceraikan istrinya, cuma iwad imbalan dibebankan kepada selain istri, itulah namanya ajnabi. Lau jara dzalika majnabin, kalau khulu berlaku antara suami dan orang lain selain istri, kang qala la khalatu imraati. Kang, maukah kamu kalau aku khulu istriku, wayak balu dzalika ajnabi, maka si ajnabi qabul khulu tuliqat majanan, maka diceraikan dengan tanpa imbalan, bila iwadin, kama lau jar iwadu fasidun, sebagaimana khulu berlaku bersama orang lain sedangkan iwadnya fasid. Perhatikan di sini, ini fasid bukan karena yang menyanggupi itu adalah orang lain, bukan itu. Di sini fasid karena suami tidak menyebutkan nominal iwad. Dia cuma ngomong, khalatu imraati, maukah kamu? Nah, jadi ini istilahnya tawaran gitu, maukah kamu saya ceraikan istriku? Iya, saya terima. Talak raj'i, tuliqat majana itu talak raj'i. Sebagaimana apa? Sebagaimana kalau orang itu akad khulu dengan ajnabi, sedangkan iwad yang dipakai iwad yang fasid. Contohnya apa itu namanya? Aku khulu istriku, maukah kamu saya khulu istriku dengan imbalan 5 ekor babi? Nah, gitu, 5 ekor babi dengan imbalan bangkai, gitu.
Jadi ini juga tuliqat majanan. Terus wa idza tuliqat majanan, ketika cerainya jatuh sukarela, majanan itu maksudnya apa? Gak ada imbalan, nggak disebutkan kok. Wa yakunu talaqu bainan amraja'ian, maka jatuh tolak di sini bain, maksudnya bain sughra atau raja'i. Di tafsilun inna wa zawju talaqa wa marati masa jabil qa'a bainan. Kalau zawj mengendaki tolak, jadi dengan kata-kata khalaqtu murati tadi, nah dia mengendaki tolak, kemudian dalam hatinya menginginkan jawaban ajnabi, waqa'a bainan, maka jatuh bain, tidak ada rujuk, tapi nggak ada imbalan. Wa ilam yutumir dzalik, kalau tidak menyimpan dalam hatinya, tidak meniatkan, ya waqa'a rajaian, maka jatuh rajai kata bi hasyatil i'anah, hasyah i'anatu talibin. Jadi kesimpulannya, khulu ini sah tanpa menyebutkan iwad. Kesimpulannya, khulu itu sah tanpa menyebutkan iwad kalau berlaku antara suami dengan istri. Khalaqtuki, bataituki, begitu. Istri menjawab, ya aku terima, begitu. Maka itu, walaupun tidak menyebutkan iwad, tetap sah kembali kepada mahar mithil. Adapun kalau khulu yang tidak menyebutkan iwad berlaku dengan ajnabi, maka ini tolaknya jatuh tapi iwadnya ndak ada. Ketika tolak jatuh ini bain apa raja'i, maka ditafsir seperti tadi. Kalau niat suami itu mengendaki jawaban ajnabi, ya tolak bain tanpa iwad, bain sughra. Kalau itu kalau tidak mengendaki iwad, ya raja'i. Wa yasil khulu bi sarhi tolak mutlaqan, khulusa dengan sorehnya tolak, wa bi kinati tolak ma'aniyati disertai niat, wa bil ajamiyati qat'an tanpa khilaf, dengan bahasa selain bahasa Arab sah tanpa khilaf, lindifai ta'ayunil lafzi al-muta'abbadi bihi, karena tidak adanya ditentukan lafaz yang digunakan sebagai ibadah bi dengan khulu. Jadi lafaznya itu nggak tertentu, makanya kalau orang tuh khulu pakai lafaz tolak sah. Aku tolak kamu dengan imbalan 1 juta. Aku cerai kamu dengan imbalan 1 juta, sah. Entah lafaz tolak yang dia pakai itu, jadi kan kembali kepada matan awal. Ini saya ulang-ulang lagi, kembali kepada matan awal. Khulu itu adalah perpisahan suami istri, perpisahan suami istri dengan imbalan yang kembali kepada kepada istri. Jadi perpisahan suami istri dengan imbalan yang kembali kepada istri, entah imbalan itu dari pihak istri, keliru, astagfirullah. Perpisahan suami istri dengan imbalan yang kembali kepada suami. Ya Allah. Jadi perpisahan suami istri, perpisahan pemutusan nikah suami istri dengan imbalan yang kembali kepada suami. Entah itu imbalan dari pihak istri atau orang lain. Kemudian sigotnya entah pakai sigot khulu, pakai sigot mufadah, tolak, kinayatu tolak, pakai bahasa Arab, pakai bahasa Ajam, semuanya sah. Terus lanjut, wala mana sigot al-khuli kismani. Nah, ini penting. Sigot khulu itu ada 2, muawadatun wa ta'likun. Ada muawadah, ada ta'lik. Nah, maksudnya apa? Gini. Ketika kita bicara mengenai akad muawadhah, maka nanti ya dalam khulu itu harus berlaku akad muawadhah. Apa itu akad muawadhah? Ya seperti jual beli. Di dalam jual beli itu harus ada ijab qabul. Kemudian antara ijab qabul harus faur, tidak boleh dipisah. Jadi antara ijab qabul harus langsung, segera, tidak boleh dipisah. Kemudian antara ijab qabul harus semakna. Muwafaqah, semakna. Kemudian tidak boleh ditaklek. Nah, ini hukum muawadhah. Lah taklek itu apa?
taklek itu ya nggak bisa dicabut diantaranya, nggak ada batas waktunya. Seseorang yang mentaklek cerai istrinya ya sudah seterusnya. Itu akan menggantung ya, sampai hari kiamat, sampai dia mati. Jadi taklek itu nggak bisa dicabut, dan taklek tidak harus segera. Itu namanya bedanya muawadhah dengan taklek gitu. Bedanya muawadhah dengan taklek. Maka di dalam khulu ini Allah ada kalanya suami pakai sikut muawadhah, jadi kayak tawar menawar. Kayak tawar menawar, maukah kamu saya khulu dengan imbalan 10 juta? Iya, saya siap. Itu namanya muawadhah. Kalau taklek, maka kalau kamu kasih saya sekian, kalau kamu kasih saya sekian, maka kamu cerai. Kalau kamu kasih saya uang sekian, kamu cerai. Nah, itu namanya taklek gitu. Faida bada zawju bi talakin ala iwadin talaqtuki khalatuki bi kadza. Ketika suami memulai dengan kata-kata tolak dengan ada imbalan, contohnya aku ceraikan kamu, aku khulu kamu dengan imbalan sekian 1 juta. Fa muawadhatun munajjazatun, maka ini muawadhah tukar menukar, jadi akad muawadhah yang langsung. Liakhdhi wadun bi muqabalatil butil mustahaqi alahu, karena suami pernah mengambil imbalan sebagai ganti budu, imbalan budu yang menjadi haknya. Maka kembali kepada akad nikah. Akad nikah itu apa? Yang diakad itu apa? Ada yang mengatakan yang diakad adalah buduknya istri. Ada jadi farjinya itu. Ada yang mengatakan yang diakad itu adalah manfaatnya istri. Nah gitu kan. Macam-macam. Maka orang nikah itu yang menjadi inti kenikmatan dia itu apa ya? Buduknya itu, buduk atau farjinya itu. Nah, seorang wanita, dia ini akad khulu dengan suami, artinya dia menebus dirinya, menebus farjinya itu dilepaskan dari yang sebelumnya menjadi hak suami, sekarang ditebus untuk dilepaskan sehingga tidak menjadi haknya suami lagi. Karena apa? Ya, firaq itu tadi. Maka li akhdhihi wadan fi muqabalatil bud'i al-mustahaqqi lahu. Ini adalah akad muawadhah yang langsung karena suami mengambil imbalan sebagai imbalan apa? Imbalan farjinya istri yang sebelumnya menjadi hak dia. Lakin biasa ibatu talikin, tetapi dalam muawadhah ada berbau taklek li tawaqqufi waqi talaq ala qabuliha, karena tolak di sini harus ada qabul dari istri. Ini kalau kita ambil pendapat bahwa tolak ini sore dalam khulu wali zauja rujuk qabla qabuliha. Lah ini jadi muawadhah itu satu harus ada qabul secara langsung dari pihak istri, dari istri. Yang kedua boleh dirujuk, ijab tuh boleh dirujuk sebelum qabul. Akad muawadhah seorang jual beli, maka pembeli mengatakan aku jual kepada kamu. Sebelum istri mengatakan aku beli, maka si penjual beli mengatakan aku batalkan. Nah, begitu itu. Ini muawadhah. Seorang menikahkan anaknya kepada calon suami. Sebelum suami qabil tu nikah, maka wali mengatakan aku batalkan ijab, enggak jadi. Maka qabulnya suami tidak sah. Nah, di sini juga begitu. Li zauji ar-rujuk qabla qabuliha. Jadi suami boleh membatalkan itu ijab khulu, itu tadi membatalkan khulu sebelum qabulnya zauja li anna sya'nul muawadhah, karena boleh rujuk sebelum qabul. Itulah hukumnya akad muawadhah. Wa istaratu qabula fawran bi majlisi tawajjub. Disyaratkan qabulnya istri segera selepas lafadznya suami di dalam majelis tawajjub, permintaan dan jawaban. Sawan bilafdin qabulnya dengan lafadz,
Kakobil tu, ikhtalak tu, domin tu, abifil tu dengan perbuatan. Kaitoti ala fa'ala maqalau jamun mutaqaddimun. Tadi kan dikatakan kan? Tolak tuki bikada. Maka ini kabulnya bisa adalah bentuk ucapan, saya terima khuluknya, saya jawab, saya siap. Atau dengan perbuatan yaitu apa? Langsung diberi 1.000. Kalau memang mintanya 1.000 dinar, 1.000 dirham. Langsung dikasih uang 1 juta kalau mintanya 1 juta. Ini pendapat jamun mutaqaddimun. Abi isyarat yang dengan isyarat, bi isyarati kharsa. Isyarahnya wanita yang bisu. Mufimadin yang memberikan pemahaman. Kalau tak khalala bainal ladhi wa qabuliha. Kalau antara lafaznya suami dan qabulnya imra'ah, istri, di sela-sela sukutun au kalamun tawil, diam atau bicara yang panjang, lam yanfud, maka khuluknya tidak sah. Wa yastaratu aidan tawafuqan li jabal qabul. Tadi saya katakan hukum awadhu itu apa? 1, harus ada jawaban segera. 2, tidak ada rujuk. 3, tawafuk sama dalam makna antara ijab qabul. Walawi talafa, kalau beda maknanya, katolak tu kibi alfin, aku ceraikan kamu dengan 1.000, faqabilati alfin, istri menerima dengan 2.000. Au talak tu salasan bi alfin, aku cerai kamu 3 kali tolak dengan imbalan 1.000. Faqabilat wahidatan bi thuluthil alaf, maka dia terima 1 dengan sepertiganya 1.000. Falabun, maka sia-sia kama fil bait. Fala talaqu ala mala, tidak jatuh tolak juga tidak ada harta yang wajib dibayar oleh istri. Laqala talaqtu salatan bi alfin wa qabilat wahidatan. Suami mengatakan aku ceraikan kamu 3 kali dengan imbalan 1.000, maka dia terima 1 dengan imbalan 1.000. Jadi ini yang beda apanya? Jadi iwatnya sama. Mintanya suami 1.000, istri yang sanggup menyanggupi 1.000. Tetapi tuntutan tolak itu 3, suami menceraikan 3, istri cuma qabul 1. Maka ini jelas khuluknya itu sah. Nah, yang jadi perselisihkan jatuh talak 3 atau 1. Karena suami menjatuhkan 3, sedangkan istri menyanggupi cuma 1. Maksudnya siap dicerai cuma 1 kali tolak. Malah sama ada perbedaan pendapat, dan pendapat asab yang diunggulkan jatuh tolak 3 wa qasal talak salas wa jumlah dan wajib imbalan 1.000 li'annahu lam yatakhalafa huna fil mal al mutabar qabul wa li ajrihi, karena suami istri tidak berbeda huna dalam ini fil mal, di dalam harta, al mutabari yang disyaratkan apa qabuluha, qabulnya imra'ah, ali ajri krono arai harta. Fal fi tolak fi muqabalati, mereka hanya bersih dalam tolak, fi muqabalati dalam imbalan 1.000. Jadi urusan iwat tidak ada ikhtilaf antara suami dan istri. Sedangkan iwat itu satu keharusan di dalam akad khulu. Mereka hanya berselisih di dalam bilangan tolak. Maka yang dimenangkan adalah ucapan suami. Dah, itu tadi kalau suami memulai kata-kata tolak. Sekarang kalau istri yang memulai, wa idza badat bi talabi talakin, kalau istri memulai menuntut tolak, talik ni bikada, ceraikan aku dan imbalan 1 juta mamanya, 1.000. In talaktani falaka alayya kada, kalau kamu ceraikan aku maka kamu mendapat sekian menjadi tanggung jawabku, maka kamu mendapat 1.000 menjadi tanggung jawab saya. Maksudnya begitu. Baca bahasat, maka suami mengabulkannya. Fasigatu mu'awadhatin min janibiha, maka ini dihitung sigat mu'awadhah dari arah istri. Limilkal budu'a fi muqabalati ma badalatu, karena dia sekarang telah memiliki farjinya sebagai imbalan harta badalatu yang dia serahkan kepada suami, sehingga fala rujuk qabla jawabihi, ketika istri yang memulai akad muawadhah, maka istri boleh rujuk sebelum dijawab oleh suami. Kasairin muawadhah, sebagaimana akad muawadhah yang lain.
Wa istaratu farur bi tatliki, disyaratkan di sini suami menceraikan harus segera selepas permintaan istri. Kenapa? Karena ini walaupun istri yang memulai, ini istri yang memulai, tapi dihukumi muawadhah. Bayyut taliqu aqiba su'aliyah fi majlis tawajubi. Suami langsung menceraikan selepas permintaan istri di dalam majlis permintaan dan jawaban. Nadharan li janibil muawadhah, karena memandang ini dihukumi muawadhah wa in aliqat bi mata, walaupun seekor ditali dengan mata. Jadi gini ya. Ketika seorang itu menikah, suami sudah qabul nikah, maka dia punya hak penuh atas istrinya. Istri yang tadi menjadi tanggung jawab walinya sekarang menjadi tanggung jawab amanat dalam apa tanggung jawab suaminya. Amanat Allah kepada suaminya. Dan suaminya berkuasa penuh atas istrinya. Jadi ketika orang itu qabul nikah, maka wanita ini seolah-olah menjadi tawanan bagi suaminya. Sehingga dia kemana-mana harus izin kepada suaminya. Sampai dia haji pun harus izin kepada suaminya. Dia umroh izin kepada suaminya. Dia mau keluar rumah untuk belajar pun harus izin kepada suaminya. Ini yang dimaksud. Nah, maka ketika ini segot dimulai dari pihak suami, nah maka ada kemungkinan itu muawadhah, ada kemungkinan talek. Yang kemungkinan muawadhah contohnya seperti di atas. Nah kalau itu dari istri yang memulai, jelas ini adalah muawadhah. Nah, jadi kalau istri yang memulai, ceraikan aku dengan imbalan sekian. Kalau kamu ceraikan aku, kamu tak kasih, kamu dapat imbalan sekian. Kamu dapat uang sekian gitu. Kamu dapat uang sekian menjadi tanggung jawab saya, maksudnya begitu. Nah, ini segot muawadhah gitu loh. Kenapa? Karena ketika istri yang memulai berarti sedangkan istri itu tidak punya hak menceraikan dirinya sendiri. Istri nggak punya hak menceraikan dirinya sendiri. Istri nggak punya hak menceraikan suami ketika dia menuntut cerai dan menyebutkan imbalan. Dipastikan itu muawadhah sehingga berlaku hukum muawadhah. Nah, begitu itu. Maka harus segera jawaban suami dan si wanita boleh rujuk sebelum jawaban suami. Kemudian jadi istri boleh rujuk dan suami harus segera dalam menceraikannya. Bikhilafi bijanibi zauji, lain kalau dimulai dari pihak suami. Fala talaqu ba'da zawalil fawriyah. Ini mafhum daripada yustaratu farun fi tatliqihi. Kalau suami menceraikan selang waktu yang agak lama, tidak segera, hilangnya fawriyah. Jadi selang waktu yang agak lama. Karena tatliqul laifitani talak, maka suami menceraikan dia, itu berarti memulai talak raja'i. Wayaqarajan bila'i wadin. Jadi bukan sebagai jawaban permintaan tolak dari istri, tapi permulaan tolak. Walaupun di sini, walaupun dia mengaku ini saya menjawab ini. Saya bukan memulai tolak, saya ini menjawab permintaan istri. Walaupun Anda mengatakan itu jawaban telah maka tidak diterima. Kecuali Anda ini orang yang bodoh, orang awam, tidak mengetahui aturan ini. Nggak ngerti aturan ini, maka akhirnya diterima. Sebagaimana yang dinyatakan berikutnya, na'an. Lawi ta'anau jawaban wa kana jailan mauduran. Kalau dia menuntut sama suami bahwa ucapan dia, tolak dia adalah jawaban kepada permintaan istri. Sedangkan dia ini orang yang tidak tahu, yang dimaafu, diampuni. Jadi, siapa orang yang jahil ma'dzur? Siapa orang yang tidak tahu, kemudian ketidaktahuan itu dimaafkan oleh syar'i? Satu, bi'angkoru ba'atu bil Islam. Orang yang baru masuk Islam. Au nasya'a bi badiyatin ba'idatin 'anil ulama. Yang dua,
Orang itu tumbuh besar di satu daerah pedalaman yang jauh dari ulama. Sutiko biyamini, maka dibenarkan dengan sumpahnya. Kata kalau Syekh Zakaria. Dan yang ketiga, apabila masail yang dihadapi adalah masalah-masalah yang khafiyah alal awam. Jadi jahil ma'dzur, orang bodoh, kemudian kebodohan dia diampuni oleh syariat itu ada tiga. Yang masyhur dua, kemudian yang tiga ini kurang masyhur. Yang pertama adalah orang yang baru masuk Islam, yang kedua jauh dari ulama, yang ketiga itu masail khafiyah alal awam. Terus wa idza bada bi siqati talikin, kalau suami mulai siqat talik mata waktin ayahinin ataitini kada fantitalikun, kapan-kapan saja kamu berikan aku 1000 maka kamu cerai. Fatalikun mijanibi, maka ini jadi yang di atas tadi siqat mawadhah ada kalanya dimulai oleh pihak suami, ada kalanya dimulai oleh pihak istri. Sekarang siqat talik, kapan saja kamu kasih aku uang 1000 maka kamu cerai. Fatalikun mijanibi, maka talek dari pihak suami. Liana lafdhahu al-madhkur, lafadznya suami yang telah disebutkan iku min soraiki, termasuk sorenya tolak, sorenya khulu. Fala talaqa illa ba'da tahaqquqis sifat, maka tidak jatuh tolak kecuali terjadinya sifat yang ditaklek, yaitu apa? Memberi 1000. Wala ruju'a lahu anhu qabla al-ita', dan tidak boleh rujuk bagi suami anu daripada taklek sebelum diberikan kasari taklek sebagaimana hukum taklek. Wala istaratu bil qabul lafdhan wala itafaran fil majlisi, di sini tidak disyaratkan qabul secara lafaz, juga memberi langsung di majlis. Bal yakfil iqta' walau ba'dan tafarraqa anhu. Sebaliknya memberi walaupun selepas pisah dari keduanya, selepas pisah dari majlis. Litalalati ala istighraaqi kulli lazimina minhu shari'an, karena oleh nuju akil lafaz atas istighraq, yaitu mencakup seluruh waktu, minu daripada tahlik secara sore. Jadi kata-kata mata a'taitini kada fa'ditalikun ayya waktin ayya hinin, a'taitini kada fa'ditalikun, itu lafadznya itu menunjukkan istighraq, mencakup semua waktu. Wa inna ma wajaba talaqu qaran biqaliha, suami wajib mentolak segera apabila istri mengatakan mata tolak tani falakal pun, kapan-kapan kamu cerai aku maka kamu dapat 1000 dari saya. Bianal ghalib ala jamil mawadhah, karena apabila yang memulai permintaan adalah istri, yang memulai istri, maka hukumnya adalah muawadhah. Lain kalau yang memulai bi khilafi min janibihi, lain kalau yang memulai adalah suami. Wa hadza kullu nama yakunu bil isbat, ini semua apabila lafaznya dalam bentuk isbat bukan nafi. Ama fi nafi kama talam tutini alfan wang ditolikun, kalau kamu tidak kasih aku uang 1000 maka kamu cerai falil fori, maka harus segera walaupun yang memulai adalah suami. Wa tutalaqu bi mudiyya zamanin yumkinu fil falam tuti, maka istri diceraikan dengan lewatnya waktu yang cukup. Di dalam waktu itu istri memberi kepada suami, kemudian dia tidak memberinya, maka langsung jatuh cerai. Wa qala in au idza in ataitini idza ataitini, jadi kalau pakai in atau idza, in ataitini idza ataitini, maka ruju'alahu, maka tidak boleh rujuk bagi suami. Wala istaratul qabul lafdhan, dan tidak disyaratkan kabul segera, li'anna harfa talik kamata, karena li'annahuma lafaz inna didalah huruf talik sebagaimana mata. Dari yustaratu fi ma yataun alal fauri, tetapi di dalam, perhatikan, tidak boleh rujuk, juga tidak disyaratkan kabul, tetapi harus segera di dalam memberi. Bi'ala yatakhallala kalamun aw sukutun tawilun urfan, tidak bisa oleh
pembicaraan atau diam yang lama secara umumnya, sawan kanat min qurratin hadiratil ghaibatin alimatu, baik itu dari wanita yang merdeka yang ada di majelis ataupun gaib tetapi dia mengetahui. Wa inna yuqalida mata. Kenapa in dan idza berbeda dengan mata di sarahatiha bi jawazi takhir? Karena sorehnya mata dalam boleh mengakhirkan. Jadi in dan idza itu ada dua persamaan dengan mata tapi ada satu perbedaan. Jadi in idza itu ada dua persamaan dengan mata, ada satu perbedaan. Dua persamaan adalah apa? Dianggap itu taklek. Sehingga ada dua hukum berlaku. Tidak boleh rujuk selepas diucapkan dan tidak perlu qabul. Nah, perbedaannya apa? Kalau mata tidak dibatasi dengan waktu, tetapi ini istri harus menjawab dengan segera. Jadi in a'taitini kada fa anti talikun. Maka kalau ingin jatuh khulu, istri harus segera memberi. Kalau dia tunda, maka tidak jatuh khulu. Furu'un. Dan ini di Fathul Mu'in itu menukil dari kitab Tuhfatul Muhtaj. Dalam bab ini selepas basiqat itu belum menyebutkan furu' yang banyak sekali yang kemudian saya susun ulang di sini satu persatu. Bita'alluqil ibra bil bab, kaitannya dengan ibra bil bab dengan bab khulu wa ma ta'alaqa bihi, dan apa saja yang berkaitan dengannya, dengan bab maksudnya dengan bab khulu. Al ibra fi ma dzukira bi istiratil fawri wa adami kal ita. Jadi ibra di dalam disyaratkannya segera atau tidak seperti dengan i'ta. Contoh, in abra'atni min sadaqiya fayya talikun. Karena kata-kata fayya berarti abra'atni bukan abra'tini gitu. Jadi ibra itu apa tuh? Ibra itu membebaskan tanggungan atau membebaskan hutang. Lah itu memberi. Nah, antara itu dengan ibro itu ada persamaan, yaitu apa? Sama-sama di dalam memberi, sama-sama hibah. Itu memberikan sesuatu yang sebelumnya belum diterima oleh suami. In a'taitini kada fa'anti talikun. Jadi kalau kamu memberikan aku sesuatu yang sebelumnya memang belum kamu kasih, jadi itu. Jadi sesuatu yang memang itu masih dalam hak milik kamu. Kalau kau berikan aku 1.000, kamu cerai. Lah 1.000 itu memang miliknya istri, bukan miliknya suami. Masih dipegang istri. Nah, gitu. Beda dengan ibro. Ibro itu adalah hibatuddin gitu loh. Jadi memberi, tapi yang diberi adalah berupa utang, yaitu tanggungan utangnya suami. Makanya suami punya utang, entah utang perhiasan, utang mahar, utang apa saja. Dia mentaklek in abra'atni min sodaqiha, ternyata utang mas kawin belum dilunasi. Bahia talikun. Apa yang mau kita bahas? Maka yang mau kita bahas ini hukumnya taklek apa mu'awadhah? Jawabannya ini taklek. Karena taklek tidak boleh dicabut. Karena taklek tidak perlu qabul. Cuma pakai in harus segera. Segera. Jadi ibroknya istri itu harus segera. La budda bi sihhati talaq al-mu'allaq 'ala al-ibra. Maka disyaratkan di dalam sahnya tolak yang ditalik atas ibra apa min ibra'i fauran. Istri harus membebaskan segera. Para atas sahihatan akibat ilmiha, pembebasan hutang yang sah selepas dia mengetahui ucapan suami. Wa illa, kalau tidak segera lam yaqa talak, maka talak tidak jatuh. Titik. Wa iftaubatihim bi'anau yaqa talak bi ghaibah. Fatwa sebagian ulama bahwa kalau yang ditalik itu ghaibah seperti surah di sini, in abra'atni min sadaqiyya fa yatalikun.
Jadi kalau yang di taklek, tolaknya adalah istri yang ghaibah. Ya kau tolak bila ghaibah mutlaqan. Esawan abratu akibal amla. Baik dia ini membebaskan langsung selepas mengetahui ataupun tidak langsung. Lianna lam yukhatiba fil iwadi wa uliba fi ta'liq. Karena suami tidak berbicara langsung kepada imra'ah bil iwadi dengan iwad, lam yukhatib itu artinya tidak bicara langsung. Wa uliba maka dimenangkan fi dalam sigat apa taliku hukum ta'liq. Wa wala istaratu bil faur, tidak disyaratkan faur. Iku ba'idun atau apa ifta mukhaliful kali bertentangan dengan kalamul ashab. Jadi it abra'atni min sodaki ya talik ini tidak boleh dirujuk, ini taklek, tidak perlu qabul, tetapi harus segera. Karena apa? Huruf yang dipakai in. Laqala li ajnabin abra'atni fa'anta wakilun bi talaqiha. Kalau si istri membebaskan aku dari hutang, maka kamu wakil dia dalam menceraikannya. Perhatikan, yang ditalik apa? Yang ditalik bukan cerainya. Yang ditalik adalah pengangkatan wakalah, pengangkatan wakil. Jadi, it abra'atni fa'anta wakilun fi talaqiha. Jadi yang ditaklek dengan ibro itu adalah pengangkatan wakil, bukan tolaknya. Fa'abra'atu bada ilmi bisigati ta'lik. Maka istri membebaskan suami selama dia mengetahui sigat ta'lik, ya baria suami pasti ada hutang. Sumal wakilu mukhayyarun baina talaq wa adamihi. Wakil boleh milih antara tolak dengan tidak ditolak. Bain talaqa wa qarajan, kalau dia menceraikan maka jatuh cerai. Lihat al-ibra wa qafi muqabalati taukil. Karena ibra itu jatuh sebagai taklik imbalan taukil. Lafi muqabalati tolak, bukan imbalan tolak. Wa man alaqa talaqa zawjati bi ibrayahu. Barang siapa mentalik tolak istrinya dengan istrinya membebaskan dia dari huming sodaqiyah, dari mas kawinnya, lam yaqali tolak illa in wujidat faradu sihhatun min jami'ihi. Maka tolak dia jatuh kecuali ada pembebasan hutang yang sah dari seluruh mas kawin. Ai baida abra'atu min jami'ihi nabadal khulu wa yaqabainan. Kalau istri membebaskan dari seluruh mas kawin, maka sah hulu dan jatuh tolak bain sugro. Jadi mamanya gini, orang nikah, mas kawinnya berapa? Mas kawinnya itu 50 juta. 50 juta. Kurang lah 100 juta. Sekarang kan aja gini-gini. 100 gram emas gitu. Kalau uang ini naik turun, nilainya tuh naik turun. Zaman dulu 100 juta ada satu nisab, sekarang belum ada satu nisab. Karena harga emas yang naik, harga rupiah yang turun. Mas kawinnya 100 gram emas. Nah, jadi 1 on. 100 gram sudah ada satu nisab. Nah, ini kalau sampai 4 bulan ternyata mas kawin belum dibayar, cekcoklah suami istri ini. Cekcok, istri nuntut cerai, sudah dukhul. Jadi sudah dukhul, mahar sudah istiqrar, sudah dijima, mahar sudah istiqrar. Tidak mungkin gugur itu mahar. Tahu-tahu suami beralasan terus, menunda-nunda pembayaran mahar. Nah, katanya nanti. Cekelah istri, akhirnya apa? Minta cerai. Apa kata suami? Kalau kau bebaskan itu hutang mas kawin, yakni 100 gram emas, kamu cerai. Apa kata istri? Ya, aku bebaskan semua. Langsung jatuh cerai, tolak bain sugro. Kenapa? Karena 100 gram itu semua milik istri. Di situ tidak ada hak orang lain. Beda dengan kalau 100 gram itu sudah ada 1 tahun. Sehingga istri sudah ada kewajiban zakat dan zakatnya belum dibayar. Akhirnya apa? 2,5%, 2,5 gram itu bukan miliknya istri, sudah menjadi miliknya 8 asnaf.
miliknya fakir miskin. Maka kalau istri mengatakan, ya aku bebaskan kamu dari 100 gram emas, ya nggak bisa. Karena yang dia miliki selepas 1 tahun cuma 97,5 gram, yang 2,5 gram bukan milik dia. Itu kalau zakatnya belum dibayar. Beda kalau sudah dibayar gitu. Maka watatasawwarul bara'atu sayami jami'i, gambaran kebebasan utang yang sah dari seluruh mahar, yang takuna zawja rasyidatan, istrinya rasyidah, balik akil, sudah balik akilah. Wa kullu minaz zawjaini ya'lamu qadra sadaq, masing-masing daripada suami istri mengetahui, jadi antara mubri dan mubro mengetahui berapa nominal sadaq. Walam tata'ala bi zakat, dan tidak ada kaitan dengan zakat. Ila bukan berbeda lima talabir rimi. Alasan yang diungkapkan panjang oleh Syarimi min annahu la farqa baina ta'alluqi bihi wa 'adamihi. Tidak ada bedanya dalam sahnya ibro, baik itu mas kawin ada kaitan dengan zakat ataupun tidak. Wa in qala al muhaqqiqin walau Syarimi menukil dari ulama muhaqqiqin, wa naqala ghairu anat bagil ulama min al mutaakhirin, dari seluruh ulama mutaakhirin. Jadi gini loh. Ini mansaul khilaf adalah pendapat antara qaul jadid dan qaul qadim. Zakat itu tata'allaqu bil mal am tata'allaqu bi timatil malik, kan gitu kan. Jadi zakat itu berkaitan dengan harta yang dizakati, atau berkaitan dengan pemiliknya. Nah, gitu loh. Seperti kayak pajak. Pajak itu berkaitan dengan harta, ada harta mewah, ada pajak, gitu loh. Ada rumah, ada pajak, ada mobil, ada pajak. Nggak pandang dulu siapa pemiliknya. Orang waras, orang edan, sudah balik, masih kecil, ya wajib pajak. Nah, begitu itu. Makanya, ketika seorang wanita maharnya 100 gram emas, 1 tahun lebih belum dibayar, berarti suami punya utang kepada zaujah 100 gram. Lah utang 100 gram ini sudah ada 1 tahun, sudah ada 1 nisab, si wanita wajib bayar zakat. Lah ketika dia wajib bayar zakat, zakatnya belum dibayar, maka nominal zakat 2,5% itu sudah menjadi miliknya 8 asnaf. Innamas shadaqah lil fuqara wal masakin. Lam di situ pandangan Imam Syafi'i lil milik. Lil milik itu bukan istihqaq tapi milik. Nah, itu adalah miliknya. Nah, miliknya. Wajiban zakat berkaitan dengan ainul mal az-zakawi. Ainul mal az-zakawi. Jadi itu miliknya siapa? Miliknya fakir miskin. Berarti yang 2,5% sudah bukan miliknya zaujah, sehingga dia tidak bisa membebaskannya. Ini pendapat yang muktamad. Tetapi Syarimi juga ulama yang lain tetap sah ibroknya, baik berkaitan dengan zakat atau tidak. Walaupun Syarimi menukil dari muhaqqiqin dan juga Syarimi menukil dari ulama-ulama mutakhirin. Kenapa ini tetap pendapat lemah? Badzalika libutlan hadaini naqlain, karena dua penukilan Syarimi dan selainnya itu dianggap batal. Satu, itu penukilan yang tidak benar. Diteliti ternyata ini penukilan yang lemah, bukan sekedar dhaif, tapi itu penukilan yang bohong begitu. Wali'ana libra la yasibu bi qadri zakat. Yang kedua, ibrah tidak sadari nominal zakat. Itu wa milkul lil mustahiqin, karena kadar zakat miliknya mustahiqin. Waqad alaqa talaq bil ibra min jami'ihi, sedangkan suami bergantung talak dengan membebaskan dari seluruh mas kawin. Malam tujud sifatul ma'alaqu 'alaiha, maka tidak ditemukan sifat yang ditalik. Apa tolak alih ngatasi sifat. Wa bi qaulin salisin qawbainan bimaril misli, sah khulu bain dengan mahar misil, imbalan mahar misil. Fala abradu minna sadaqi sumat al-jalat biqadrihi. Kalau si wanita mengaku membebaskan mas kawin kemudian mendakwa menuntut bahwa dia tidak tahu berapa nominalnya,
Itu ibtalal ibro. Dia maksudnya dengan mengatakan, aku nggak tahu berapa mas kawinnya. Tujuannya adalah ibro saya tidak sah. Maksudnya begitu. Utirat maka ditafsil. Baik karena zuwijat, sagiratan musodikot ya. Kalau ketika dinikahkan dia masih kecil, maka qarinah mendukung dia. Sehingga dia dibenarkan dengan sumpahnya. Wa kadzalika tazwijat balighatan wa talal halu ala jaliyabihi. Atau dia ketika dinikahkan sudah balik, tetapi ada kondisi-kondisi yang menunjukkan bahwa dia tidak tahu dengan kadarnya mas kawin. Yang kanan mujubaratan sumlam tustadan. Dia wanita yang dinikahkan dengan paksa tidak diminta izin. Wa illa kalau dia ini balighah dan tidak ada qarinah yang mendukung dia, sudika biyamini maka suami yang dibenarkan dengan sumpahnya. Baya beramina soda wa yaqatala bainan, maka suami terbebas dari hutang mas kawin dan jatuhlah tolak bain sughra. Bain asghar gitu loh. Aqalaina berarti ini min mariki fa ditalikun bi ghairi ba'da syahrin. Suami berkata, kalau kamu bebaskan aku dari mahar kamu, maka kamu cerai. Tapi selepas lewatnya 1 bulan, berat maka dia membebaskan dari mahar, fariha mutlaqan. Maka suami bebas secara mutlak. Esawan Aisyah mudi syari'amlah. Baik dia hidup sampai lewatnya 1 bulan atau tidak. Mati sebelumnya. Sumain Aisyah mudi syari'. Kalau suami hidup sampai lewatnya 1 bulan, tuliqat bainan. Maka istri tertolak bain sughra. Dia nabi muqabalatil ibra. Karena tolak itu sebagai imbalan ibra. Bahwa kali itu sedangkan ibra kali itu. Baiklah kalau tidak hidup sama suami sampai lewat 1 bulan maka tidak jatuh. Wabil Anwar, kitab Anwar Syardabili bima laqala li zawjiha. Ada masalah apabila seorang istri berkata kepada suaminya, abratuka min mahri bi syarti an tutaliqani. Aku bebaskan kamu dari maharku, caranya kamu ceraikan aku. Wa talaqa maka dia menceraikannya. Wa qatalak bainan walam yabra. Jadi jatuh tolak bain sughra, tetapi dia tidak bebas dari mas kawin. Perhatikan sekotnya, abratuka min mahri bisyarti ang tutaliqani. Berarti apa? Ibroknya itu ditaklek. Kalau tadi kan tolak ditaklek itu gak ada masalah. Jadi yang ditaklek itu tolaknya. Kalau kamu bebaskan, kamu tertalak. Nah ini loh. Kalau kamu bebaskan dari hutangku, kamu tertalak. Itu yang ditaklek adalah tolaknya. Tolak ditaklek dengan perbuatan ibrok atau iqta, kan gitu kan. Nah sekarang aku bebaskan kamu dari maharku, sarannya kamu cerai. Jadi apa? Jadi dibalik, ibroknya itu ditaklek dengan tolak. Kalau kamu tolak, aku bebaskan dari mas kawin, begitu. Jadi dibalik, kalau tadi tolak ditaklek dengan ibrok, sekarang ibrok ditaklek dengan tolak, syarat tolak. Maka tolaknya sah, tapi ibroknya tidak sah. Disabali fasadil bara'ah. Surusannya ibrok ditaklek dengan sebab ditaklek. Ya kalau khulu bimaril misli, maka tolaknya jatuh dengan mahar mistil, imbalan mahar mistil. Lakin alladhi fil kafi, tetapi pendapat dalam kalfi wa qarabul kini wa ghairuh, dan ini disetujui 5 bulkini yang lain, fima laqala li zawjiyah abratuki min sadaqi bisyarti tolak. Jadi tadi dikatakan jatuh tolak bain, imbalannya mahar mistil bukan ibro. Tetapi dalam kitab Al-Kafi yang disetujui 5 bulkini berbeda pendapat. Apabila seorang wanita berkata kepada suami, aku bebaskan kamu dari mas kawin dengan syarat tolak, atau alang tu toliqani, syaratnya kamu tolak aku tabinu wa tabro. Jadi tertolak bain sughra dan bebas. Jadi bedanya apa? Keduanya sepakat terjadi bain. Tolak bain sughra sepakat, cuma di dalam pendapat yang pertama imbalannya mahar misil. Pendapat kedua, ya ibro itu sendiri. Bihillah bimalau kalat in talakta doroti. Kalau kamu ceraikan maduku, apa angta bariun min sodakiki, maka kamu bebas dari mas kawinku, fatolak qadarroh. Kemudian dia ceraikan itu madunya, waqa'at olak wala baro'ata.
jatuh tolak tapi tidak bebas dari mas kawin, utang mas kawin. Qala Ibnu Hajjaj berkata wal mutajawwa bil anwar. Dari dua pendapat di atas adalah pendapat dalam anwar itu yang rajih. Di anasar al-madhkura mutadaminu litalek. Karena syarat tolak, syarat mentalak itu mengandung talek. Bahwa mimzati qaliya in talaktani fa'anta bari'un. Sehingga hukumnya sama dengan ucapan in talaktani fa'anta bari'un. Kalau kamu ceraikan aku, kamu bebas dari utang mas kawin. Laqala li zaujatihi inna baratini min sadaqi utalliki. Pakai mudhari. Kalau kamu bebaskan aku dari mas kawin kamu, utalliki. Maka aku akan ceraikan kamu atau janji ceraikan kamu. Fa'abruat fatalaqa. Maka si wanita membebaskan dan suami menceraikan yubari'a. Ya suami bebas. Watuliqat. Tolakkan rajaian. Tolaknya bukan tolak bain sughra, tetapi tolak rajai. Walam takun mukhaliyatan, si wanita tidak dihitung sebagai wanita yang khulu. Alasannya wadhalika li'anal fi'lal mudhari'. Ikulah ya tulu tidak menunjukkan mudhari' ala al-iltizam mengatasi menyanggupi. Wa innama huwa lil wa'di sebagai janji. Wa idza talaqa kana wafat bi wa'dihi. Kalau suami menceraikan berarti cuma menunaikan janjinya. Wa tidak talakin maka itu permulaan tolak. Wa alaihi fa yakunu raji'an, ikut pendapat ini. Maka tolaknya tolak raj'i. Sebelum lanjut, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jadi ini huruf-huruf yang ada di Fathul Mu'in. Saya juga tidak menambah masail-masail. Cuma mengulang-ulang yang ada di Fathul Mu'in. Cuma setiap masalah saya potong-potong menjadi susunan baru gitu aja. Lau kana talikni wa anta bari'un min mahri, ceraikan aku sedangkan kamu, wa anta sedangkan kamu bebas dari maharku yang masih kamu belum bayar. Wa talaqaha, kemudian saya menceraikannya banat bihi, maka istri tolak bain sughra bihi dengan utang mahar. Liana sigatul tizam, karena sigatul tizam menyanggupi. Walau qalat in talaktani, kalau kamu ceraikan aku, fakot abra'tuka. Jadi, yang ditalek adalah ibrohnya. Afang tabari'un min sodaki. Fatalaqwa, maka kemudian suami menceraikan istri. Banat, maka istri tertolak ta'id sughra. Bimaril misal alal mu'tamad. Bifasadil aywati bitalik karena bataling dengan ditalik. Wasuila Abu Zur'ah fi masalah zawjah binti al-mahjurah. Syabu Zur'ah ditanya mengenai seorang laki-laki, jadi mertua ini, mansalah ini mertua. Seorang mertua yang minta kepada zaujah binti menantunya, yang menantu dari anak perempuan al-mahjurah yang kondisinya mahjur. Jadi mahjur ini ada kalanya mungkin saghirah atau majnunah. Seorang mertua minta kepada menantu, yang mana menantu ini menikah dengan putrinya yang mahjurah, mungkin sobiyah atau majnunah. Permintaan itu sebelum wati, qoblal wati. Apa yang diminta? Ayu taliqaha ala jami sodaki fi dhimmatihi wa yatazimu bihi. Jadi gini ya, coba ini kita memahami satu suratul masalah, ini tidak terlepas dari memahami secara komplit. Apabila Bismillah. Jadi gini, apabila seorang wali menikahkan mauliyahnya yang mahjurah, mungkin majnunah atau saghirah, berarti itu namanya nikah dengan ijbar. Jelas? Karena majnunah dengan saghirah nggak mungkin diminta izin. Dia adalah dua orang yang
ucapannya itu belum diterima, belum disahkan oleh syariat gitu. Makanya ini dia menikahkan jelas dengan dijebar. Dan ketika menikah jebar itu jelas nanti minimal maharnya itu mahar mithil. Terus kedua, itu uang mahar pasti akan diterima oleh si wali. Karena apa? Karena anaknya itu belum berhak, belum diizinkan oleh syariat untuk mengelola uang. Untuk mengelola dan menerima uang itu belum diizinkan. Makanya ketika si wali menikahkan mauliyah dalam kondisi mahjurah, itu nanti yang terima mahar adalah wali. Yes. Maka di sini wali terima uang itu adalah uang itu miliknya bintahul mahjurah. Ini miliknya bintahul mahjurah, bukan milik wali. Yes. Kalau itu udah diterima gitu loh. Kalau belum diterima berarti si suami ini masih punya utang gitu loh. Punya utang. Ini gambaran pertama sebagai pendasaran. Kalau sudah dibayar oleh oleh suami, uangnya dipegang oleh wali dan itu adalah uangnya si bintau shogirah atau majnunah tadi. Yang kedua, surah yang kedua, ini oleh si suami maharnya belum dibayar gitu loh. Nah, ketika mahar belum dibayar, kondisi si zaujah ini adalah mahjurah, maka zaujah ini adalah belum punya hak, belum punya wewenang, tidak sah untuk ibro. Nah, ini masalahnya begitu. Jadi dia ini belum sah untuk ibro. Nah, sedangkan seorang wali, dia tidak punya hak untuk ibro utang yang menjadi miliknya mauliyahnya. Nah, ini. Jadi seorang wali tidak punya hak mengibrokkan mahar yang menjadi haknya mauliyah. Nah, ini kalau mauliyahnya ini sohiroh, dia tidak punya hak ibrok. Kalau mauliyahnya ini kabiroh, ya juga tetap tidak punya hak ibrok. Itu sudah dibahas nanti dalam bab sodak. Nah, dibahas bahwa seorang wali, baik mauliyahnya ini kabiroh ataupun sohiroh, dia tidak punya hak untuk ibrok. Nah, ini sebagai muqaddimah. Nah, sekarang terjadi seorang mertua menikahkan anaknya yang majuro tadi dengan seorang laki-laki dengan mahar sekian. Mahar sekian. Ternyata terjadi masyakil itu. Masyakil. Ternyata terjadi permasalahan, nggak bisa diselesaikan. Mahar ya urung dibayar. Anaknya ya belum dijima karena masih shogirah, you know? Mahar yang belum dibayar, anaknya belum dikumpuli, terjadi masalah. Tidak bisa diselesaikan, satu-satunya cerai. Nah, akhirnya apa? Si mertua bilang kepada menantunya, ayu toliku ala jami sodakia fi dhimatihi. Nah, gini, kamu ceraikan itu anak saya dengan imbalan, seluruh mas kawin dia yang belum kamu bayar, tapi dalam tanggungan saya. Maksudnya apa? Jadi, ala jami sodaqiyah fi dhimmatihi. Kamu kan juga belum bayar mas kawin, gitu. Ya udah, tapi ini ada kata-kata fi dhimmatihi. Aku kasih kamu imbalan, senilai itu mas kawin dalam tanggungan saya. Akhirnya apa? Ya, saya cerai. Udah. Bahwa yaltazimu bihi. Si wali menyanggupi. Akhirnya apa? Gini puturannya. Akhirnya saya punya utang. Jadi kalau mas kawinnya itu umpamanya itu 100 gram gitu, atau sudah ya 1 juta gitu, 1 juta. Akhirnya apa? Saya punya utang 1 juta kepada suami punya utang 1 juta kepada anak saya. Nah, inilah. Jadi saya sebagai ajnabi di sini menyanggupi iwat kepada suami atas tanggungan saya, maka saya punya utang kepada suami. Di sisi lain suami punya utang kepada anak saya, dan anak saya pun tidak berhak untuk menerima itu mas kawin, harus lewat saya karena saya sebagai walinya. Karena anak saya sebagai majuro.
Nah, akhirnya apa? Saya punya utang kepada menantu, menantu punya utang kepada saya, gitu loh. Akhirnya gitu. Saya punya utang kepada menantu sebagai ngiwat khulu tadi, dan menantu punya utang kepada saya, yaitu maharnya anak saya. Yes. Fatalaqatu matala al-abu min nafsi ala nafsihi. Nah, akhirnya apa? Si bapak tadi akad khiwalah dari dirinya atas dirinya, laha untuk istri. Ejala nafsu mutalan min jihatil binti. Dia menjadikan dirinya sebagai muhtal yang menerima khiwalah dari pihak anak perempuannya. Wa mukhalal dan mukhalal min haji teni zauji. Nah, gini. Jadi saya atas nama pribadi punya utang kepada menantu. Lah menantu punya utang kepada saya atas nama anak saya. Wis khiwalah. Nah, khiwalah. Akhirnya apa? Akhirnya menantu loss. Nggak punya tanggungan. Terakhir, saya punya utang kepada anak saya. Nah, gitu. Jadi, saya ini muhtal min jihadil binti dan muhal alaih min jihadi jeni zaud, begitu. Baca apa begini boleh. Baca apa maka menjawab sapa Abu Zur'ah rahimahullah. Biana dalika khul'un ala nadhiri sadaqi abi dhimatihi. Itu khulu' yang sah ala nadhiri dengan imbalan nominal yang sama dengan mas kawinnya si pintun bidhimatihi dalam tanggungan abun, yaitu man sa'ala. Sah. Nah, Yustaratu li siyadi adalah hiwalatnya ayyuhila zawju bi nadhiri sadaq al-madhkur li bintihi. Sahnya hiwala disyaratkan ayyuhila zawj menghiwalakan nominal mas kawin yang sama yang disebutkan kepada pintunnya man ila buddha bi amini jabil mu'il wa qabulil muhtal, karena hiwala itu harus ada ijab dari mu'il dan qabul dari muhtal. Wa ma'adhalika la taswila bi nisfi dzalika sadaqi la hiwala kudu podo hitungane. Jadi utang saya kepada Zaud harus sama dengan utang Zaud kepada saya atas nama pintun. Nah, ini kan terjadi tolak sebelum dukhul. Ketika terjadi tolak sebelum dukhul, utangi Zaud tinggal separuh. Jadi ini mas kawinnya 1 juta, saya siap membayar nyewa 1 juta, mas kawinnya 1 juta, maka terjadi tolak qabla dukhul, mas kawin tinggal 500. Akhirnya apa? Akhirnya hiwalah yang sah cuma 500 gitu loh. Sehingga saya masih punya utang kepada menantu yaitu 500. Nah, maksudnya begitu. Lama dari kala tasiku ila binisfi dalika sodak, tidak sehiwala kecuali dan separuhnya mas kawin. Bisukuti nisfi alaihi fi bainunati min fi bainunati minhu. Karena gugurnya separuh mas kawin alaihi ngatasi Zaud. Sebab baiknya zaujah minhu sangka Zaud. Sehingga payah kali zaujah alal abi nisful akharu, maka tersisa menjadi miliknya suami atas si mertua separuh yang lain. Ya ulama salau ala bu ayu taliqa bintau bin nadri jami sodak. Ketika si papa mertua meminta kepada menantu untuk menantu menceraikan bintul mertua dengan nominal yang sama dengan seluruh mas kawin dalam tanggungan mertua, fatalaqaha, maka kemudian dia menceraikannya, istahaqqa kullahu azauju, maka si Zaud mendapatkan seluruhnya nominal yang sama dengan mas kawin. Ma'ana lati tastaikul bintu alaini anisfula ghairu, sedangkan mas kawin yang menjadi hanya anak tinggal separuh, tidak ada yang lain. Faida hala zawju ala labi takunu hiwala binisfi sodak, ketika suami khiwalah atas mertua, menantu khiwalah atas mertuanya, maka khiwalah terjadi hanya kepada separuh mas kawin, sehingga suami masih berhak memiliki separuh yang lain. Maka falhilatu, tapi solusinya biadami baqai syai'in ala labi, supaya mertua tidak punya tanggungan sama sekali. Ayasalu al-khula bi nadri nisfi sodak, jadi jangan minta khulu dengan seluruh nominal mas kawin, tapi separuh mas kawin. Al-baqi yang tersisa lima curatihi faqat, yang tersisa bagi majurnya saja. Wala yasalu bihi kulli, jangan minta tolak dengan seluruh mas kawin. Wa ila, kalau seperti bagi alin, maka tersisa separuh. Oleh Ibnu Hajar wa sayyulamu mimayati qariban, akan diketahui dari keterangan akan datang sebentar lagi, an-nadham malazal mubimarul misal,
Dhaman ini mewajibkan mahar misil fal iltizam madkur misluhu wa lam tujad akhiwalatun, maka kesiapan ayah untuk menjamin ngiwat seperti contoh di atas, walaupun tidak ada hiwala wa yaqul khulu ala maharil mithlina pada Ibnu Hajar. Jadi dijawab oleh Sahabu Zur'ah, khulunya sah dan hiwalahnya sah. Tapi akhirnya si Ab, mertua punya utang separuh mahar kepada si Zaud. Tapi ini pandangannya saya Ibnu Hajar, itu doman. Doman bukan iltizam. Jadi bukan iltizam apa kui iwadul khulu, bukan, tapi doman. Nah, ketika domannya wajib adalah mahar misil, sehingga yakul khulu ala maharil misil ala nadiri sodakiha. Iwad yang harus dibayar oleh mertua adalah mahar misil, bukan nominal yang sama dengan mas kawinnya. Walawitala abu ghairu bi'aini sodakiha. Kalau abun, yakni mertua atau selainnya terima khulu dengan zatnya mas kawin imro'ah yang qala li zauji khali'a ala ma laha 'alaika minas sadaq. Jadi ini maksudnya iwat itu apa? Iwat yang dipakai adalah ainu sodak. Jadi sodak yang menjadi miliknya si pintun dijadikan iwadul khul'ain. Jadi motor namanya. Motor atau apa gitu lah. Pokoknya mas kawin yang tadi saya katakan itu miliknya pintun, miliknya zaujah, dijadikan sebagai iwadul khul, ditakyin oleh si Abu Zaujah, ditakyin oleh mertua sebagai iwad khulu. Khali'a ala malaha 'alaika minas sadaq. Kamu khulu itu anak saya, alama dengan imbalan perkara laha yang menjadi miliknya, haknya si pintun, 'alaika atas kaum minas sadaq, yaitu mas kawin, atolika wa anta bari'un minhu. Kamu ceraikan dia dan kami bebas daripada mas kawin. Wa qatala raj'iyan, maka tolaknya raj'i wala yabra min syai'in minas sadaq. Si suami tidak bebas dari mas kawin, lianu haqqu akrono mas kawin itu murni hanya zaujah, wa wala yamliku tasarrufa bihi, seorang wali tidak punya hak, seorang ayah tidak punya dalam tasarruf mas kawin. Wala iqbalu isqatuhu wala ibrahu, maka oleh ngukurake si wali atau ab, oleh bebasake si ab tidak ada gunanya. Naam. Indomina laul abu wa janabu darka, kecuali abun atau janabi menanggung darku sodak. Kayakula talika wa bariun minhu. Kamu ceraikan dia dan kamu bebas dari mas kawin, wa dhamintu baro'ataka minas sodak, dan aku jamin kebebasan kamu dari sodak. Talika wa alayya dhamanu sodakiha. Kamu ceraikan dia dan saya tanggung jawab menjamin. Jadi maksudnya sini jadi orang yang doman siap membayari mas kawin anaknya. Kamu ceraikan dia, imbalannya adalah bukan kamu tak kasih mas kawin dia, bukan, karena ayah tidak punya hak untuk memberi mas kawin. Kamu ceraikan dia, saya bebaskan dari mas kawin dia, bukan itu. Kamu bebaskan dia. Jadi saya ulangi, surah yang di atas tadi yang tidak sah adalah apa? Kamu carikan dia, kamu tak bebaskan dari mas kawin dia. Kamu bebaskan dia, ya kamu tak kasih apa? Kamu tak kasih itu mas kawinnya dia itu, yang nggak sah. Tolaknya tolak raj'i. Tetapi kalau kamu ceraikan dia, saya siap doman, jadi domin untuk membayari, untuk melunasi hutang kamu berupa mas kawin dia. Maksudnya begitu. Ya waqa bainan bimaril misli, maka jatuh tolak bain surah dengan mahar misli alal abi awil ajnabi, atas orang yang menyanggupi tadi, baik bapak atau ajnabi. Wa dzalika sahnya khulu iltizamil mal ala nafsi, karena dia menyanggupi harta atas tanggungan dia sendiri. Maka naka khulu ya bimaksubin, maka seperti khulunya imra'ah dengan barang gosok, kembali kepada mahar misil. Qala la babla Nabi sal fulanan ayutalika zaujata bi alaf. Kamu minta fulan supaya dia menceraikan istrinya dengan imbalan 1000. Usturito maka diceraikan fi sumil alaf alahu alaihi. Dalam wajibnya 1000 untuk fulan alaihi, ngatasi ab ya dah, ab tadi. Kamu
minta fulan untuk menceraikan istrinya dengan imbalan 1.000, maka 1.000 itu wajib lahu untuk fulan ajnabi alai ngatasi ayakula alaiya, harus ada kata-kata alaiya yang menunjukkan bahwa dia menyanggupi atas dirinya sendiri. Bikilawi kali saja lihat ajnabiyin. Lain kalau yang berkata ajnabi zauja kepada ajnabi sal zauji ayu taliqani ala kada. Tolong kamu minta suamiku untuk menceraikan aku dengan imbalan sekian. Bainau taukil maka taukil fil khul'i. Wa lam takul alaihi, walaupun istri tidak ngomong alaiya. Kenapa? Tadi saya katakan khulu itu yang asli wajib bayar adalah istri. Nah, maka walaupun dia tidak mengatakan alaiya, saja beda dengan ajnabi gitu loh. Ya dengan ayahnya, saudaranya. Laukala tali zaujataka ala utaliqa zaujati. Kamu ceraikan istrimu dengan syarat, dengan imbalan gitu, ala. Kamu ceraikan istrimu, imbalannya aku ceraikan istriku. Fa'ala, maka keduanya berbuat banata. Masing-masing istri tertolak bain surah. Bimadil misri, dengan imbalan mahar misil. Jadi saya wajib bayar misil. Untuk istri kamu, dan kamu juga bayar mahar misil untuk istri saya. Maka falikulin ala akhari, masing-masing atas lain bayar mahar istri zaujati, mahar misil untuk istrinya. Falikulin ala akhari mahar misli zaujati, mahar misil untuk zaujanya kulun. Wadalaliana khulu'an ghairu fasidin, khulu yang tidak fasid li'ana liwadu fi maksud. Imat maksud khilafah li ba'dihim. Tabi'un. Hasil masalih hadal bab, kesimpulan dari masalah-masalah dalam bab ini, ana talaqa imma ang yaqabil musamma bainan. Ada kalanya khulu itu jatuh, khulu bain sughra bil musamma, dengan iwad yang disebutkan di dalam akad khulu. Dalam khulu itu akad, jangan akad lah, dalam khulu itu aja. Dengan iwad yang disebutkan di dalam khulu. Wa dzalika idza sahhat as-sighatu wal iwadu, yaitu apa? Kapan itu ngiwat adalah ngiwat musamma? Apabila segonya sah, ngiwatnya juga sah. Wa imma yaqabainan bimaril misal, ada kalanya sah bain sugro, tapi kembali kepada mar misal wa dzalika idza fasadil iwadu faqat. Maka ini maksudan pasanya ngiwat tapi diinginkan banyak orang. Jadi iwat fasid yang maksud itu iwat itu fasid. Kenapa fasid? Itu enggak ada harganya. Nah, tapi masih diinginkan banyak orang, contohnya kayak tangkai, babi, begitu, pupuk kandang, begitu. Maksudnya yaksidu anas, masih banyak orang yang berminat, tetapi itu fasid. Kenapa? Najis, nggak ada harganya. Wa ma yaqa raja'in tala raja'in. Wa dalila fasadati sigat, sigatnya yang fasid. Ka khalatuki ala hada dinar, ala anali arja'ah, saranya aku bisa rujuk. Karena iwadu fasidan ghairu maksud, iwanya fasid dan itu tidak diinginkan oleh siapapun, contohnya darah, itu tinja. Wa imalan yaqasran, tidak jatuh sama sekali. Tidak oleh khulu imalan yujal, ketika kalau ditali dengan sesuatu yang tidak ada. Wallahu a'lam. Nih, sekarang pertanyaan bebas. Boleh, tanya apa saja. Bebas. Alamat, dibuka. Ada yang bertanya enggak? Siap, ada Pak Yai. Ya, silakan. Pertanyaan ini Pak Yai. Ya. Begini, ini kan sekarang ini kan ada hukum kompilasi Pak Yai. Iya. Yang berkaitan dengan pemerintahan. Ini kan dengan adanya regulasi pemerintah sekarang ini kan semakin menyulitkan kita umat Islam untuk menjalankan fikih dengan baik, dengan benar. Contohnya yang seperti yang pernah saya tanyakan sama Pak Yai kemarin itu, batas talak batas talak orang itu bisa menikah lagi itu berdasarkan keputusan pengadilan agama atau berdasarkan ucapan talak dari bain sukronya dari suami.
Itu, Pak Yai. Karena sekarang ini kan semua jadi patokan itu adalah akta cerai. Bahkan ada tersebar di media sosial itu masih dianggap status suami istri walaupun dia sudah bain sugro. Masih berstatus suami istri dan belum bisa bahkan kalau mereka itu belum menerima yang namanya akta cerai dari pengadilan agama. Itu lagi marak sekali di masyarakat sekarang, Pak Yai. Sehingga justru dengan ada itu terjadi semacam apa ya, di pengadilan agama itu bahkan sampai orang gontok-gontokan hanya persoalan apakah sudah tertalak dan diperbolehkan si perempuan menikah lagi dan laki-laki, kalau laki-laki kan tidak ada masalah. Jadi apakah istri ya Udah belum? sudah Pak ya sudah. Iya. Itu kalau antum baca kitab, kita orang secara tamhid, juga saya uraikan di sarah di takliknya Qurratul Ain itu, di istilahnya itu ada zahiran wa batin. Zahiran faqat, batinan faqat. Jadi ketika undang-undang di dalam hukum Islam syariat ini sepakat dengan begini ini. Ketika aturan pemerintah dalam negara kita yaitu qadhi itu hakim. Ya. Keputusan hakim yang ada di negara kita ini, yaitulah yang diatur dalam kompilasi hukum Islam. Nah, ketika keputusan hakim sesuai dengan madhab kita, keputusan hakim sesuai dengan madhab yang kita anut, maka itulah yang dimaksud sah keputusan hakim zahiran wa batinan. Apa artinya? Sah di depan hukum negara, gitu. Sah di dalam hukum negara, juga sah dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya begini, ada orang nikahnya lewat KUA. Kemudian nikah itu walinya sudah benar, saksinya benar, ijab kabulnya benar, syarat-syarat suami, syarat istri, syarat mempelai laki-laki, perempuan, semua sudah terpenuhi, sah menurut undang-undang aturan yang ditetapkan oleh KUA yang ditunjuk oleh qadhi. Kan KUA itu namanya naibul qadhi. Jadi qadhi pengadilan kabupaten itu menunjuk namanya KUA setiap kecamatan sebagai naibul qadhi untuk melaksanakan aturan pernikahan. Maka ketika kita nikah lewat KUA dan semua persyaratan sudah kita penuhi, maka sahhan nikah zahiran wa batinan. Nah, gitu. Sah di mahkamah, sah dalam mata aturan negara, sah juga dalam pandangan Allah Ta'ala. Terus kedua, contoh yang itu sah menurut agama, sahabatinan la zahiran. Nah, yaitu apa? Ini perkara penting ini perkara penting. Jadi banyak orang salah paham dalam memahami perkara ini, terutama orang-orang pejabat KUA yang latar belakang tidak pernah mondok, cuma kuliah tidak pernah mondok, gak paham masalah begini. Itu apa? Contohnya orang nikah siri. Jadi nikah siri itu apa? Nikah siri itu nikah memenuhi aturan yang diatur menurut imam madhabnya, tapi tidak diakui oleh negara. Jadi orang nikah pakai wali, pakai saksi, syarat mempelai, istri, ijab kabul, semua sudah dipenuhi semua. Cuma tidak lapor ke KUA. Ini akhirnya apa? Sah menurut syariat Islam, tetapi tidak akan diakui oleh negara. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya nanti tidak bisa ngatur akte kelahiran anak, anaknya nggak akan bisa punya KTP, dan seterusnya. Nah, ini namanya sahabatinan, ya, tetapi di pengadilan tidak diakui oleh negara.
Terus yang ketiga, secara zahir itu sah, tetapi indallah nggak sah. Contohnya, ada seorang nikah, gini, seorang wanita itu dia membuat surat cerai atau macam-macam merekayasa. Sebetulnya wanita ini masih bersuami, tetapi dia merekayasa laporan-laporan palsu semua diajukan, sehingga dia akhirnya diputus oleh pengadilan cerai, kan gitu kan, diputus cerai. Padahal laporan yang dia buat, suami gak tahu menahu loh. Tiba-tiba dia terima surat cerai dari pengadilan, gak tahu apa-apa dia, gitu loh. Nah, jadi dia gak tahu apa-apa, tahu-tahu dia ada surat cerai, kan gitu, mengajukan banding, yuk ditolak, kan gitu kan. Dia datangi pengadilan, biasanya ada ajuan banding, kan gitu kan, yuk ditolak. Karena apa? Karena si wanita ini sudah menyuap hakim, dia menyuap pengacara, semuanya. Lah, wanita begini, sah cerainya, zahiran di depan hakim, kan hakim kan, umpamanya gini, maaf ya, umpamanya hakim di situ memutuskan, bukan karena disuap, bukan, ya karena laporan. Ini saksinya saksi palsu, sudah, keliru, contohnya keliru. Hakimnya memutuskan sesuai laporan. Ada pengakuan istri, pengakuan palsu, tuduhan palsu, katanya nggak dikasih nafkah apa suami, itu saksi palsu. Nah, umpamanya begitu. Lah hakim nggak tahu itu, dikira ini saksi yang benar, kan? Suami dipanggil, umpamanya, udah, atau suami malah nggak datang, udah nggak mau datang, suami ngapain kan gitu kan? Udah. Akhirnya apa? Wanita ini sebetulnya secara agama masih istri dari suami pertama, kan? Tetapi karena dia bikin laporan palsu, saksi palsu, dikeluarkanlah surat cerai. Maka surat cerai ini ya sah dalam mata negara, tapi tidak sah dalam pandangan Allah. Sehingga nanti kalau dia nikah suami berikutnya, ya sah dalam kacamata negara, dapat surat nikah, dapat anak, ya sah. Nah, tapi tidak sah dalam kacamata agama, dalam pandangan Allah Ta'ala. Nah ini loh resikonya begini nih. Nah nanti juga cerai juga seperti itu gitu loh. Nanti cerai yang dibuat di hakim itu kalau cerai itu sesuai dengan tuntunan mazhab yang diikuti, kan gitu kan. Sesuai dengan mazhab yang diikuti, umpamanya gitu kan, yang diikuti. Jadi sesuai aturan, ya memang ini nih suami istri apa sikap, akhirnya suami terus menjatuhkan talak, kan gitu kan, diminta talak, dia jatuhkan talak bukan karena terpaksa, karena sukarela, ya sudah dia talak di depan hakim, kan gitu kan, sah itu talak menurut undang-undang negara, ya sah talak menurut indallah. Atau dia ikrar, Pak saya kemarin sudah menceraikan, berapa kali? Ceraikan satu kali. Nah, atau suami datang kemudian hulu, kan gitu, hulu seperti yang dibaca di talek surat nikah itu, kan gitu kan, itu kan talek hulu itu kan. Saya bertanda tangan di bawah ini bernama pulan, siap menggali istri dengan cara yang baik apabila saya 1 KDRT, 2 tidak kasih nafkah 3 bulan, atau meninggalkan cuek 6 bulan, atau meninggalkan 2 tahun berturut-turut, kemudian istri gak ridho, dia mengajukan ke pengadilan diterima, saya jatuhkan talak 1 kali, balas Rp10.000. Nah, maka ini ketika betul terjadi KDRT, suami betul membiarkan 6 bulan berturut-turut, atau terjadi tidak kasih nafkah, istri mengajukan ke pengadilan, ini sah menurut Allah, juga sah menurut aturan negara. Nah, sekarang yang jadi masalah, contoh umpamanya suami lapor ke pengadilan, dia mengajukan, waduh saya ini sudah tolak 3 ini sekali ucap kemarin, kata pengadilan jatuh 1. Nah, ternyata pengadilan itu asalnya memudahkan, kan, memudahkan. Kemudian terus alasannya memudahkan, yang apa yang dipakai pendapat mazhab, bukan pendapat Imam Syafi'i, Ashabus Syafi'i, bukan pendapatnya Imam Hambali, Imam Malik, Abu Hanifah dan pengikutnya, bukan.
tapi pendapat Daud Al-Zahiri dan pendapat Ibnu Taimiyah. Lah yang begini inilah, ini istilahnya dalam pandangan negara jatuh satu sesuai kompilasi hukum Islam, tapi dalam pandangan Allah sudah jatuh tiga. Nah, gitu loh. Maka begini, ini kalau terjadi semacam ini, saya katakan loh, gimana kita terserah kamu mau ikut pemerintah, terserah, dosa nanti kamu tanggung sendiri, tetapi kami tidak akan pernah merekomendasikan atau mengatakan Anda ini empat mazhab. Begitu. Jadi ini pertanyaan bagus, ini pertanyaan bagus. Dan uraian saya ini juga uraian yang agak tidak semua Ustaz fikih memahami yang begini ini terus gitu. Kemudian ada lagi mamanya gini, suami sudah menceraikan 3. Sebaliknya suami suami itu tidak pernah menjatuhkan talak gitu loh. Ya tadi tapi istri itu membuat laporan apa hingga putus talak pada suami nggak pernah. Nah ini kayak pertanyaan tadi kan gitu kan. Nah akhirnya apa? Ainda Allah itu suami istri. Jadi ini ainda Allah masih suami istri. Tapi menurut hukum negara sudah putus, bukan suami istri. Nah ini namanya saksi palsu. Jelas ya? Yeah. Mas Sedang mengganjal Pak Yun Sewu. Yeah. Yang maksud saya tadi itu keputusan seorang wanita itu bisa dikategorikan, kan awalnya menceraikan istrinya di 3 bulan yang lalu atau 4 bulan yang lalu. Terus? Itu langsung talak 3. Ya, terus? Gitu. Nah, kemudian si istri ini supaya mendapatkan legalitas dari pemerintah, maka dia mengajukan permohonan gugat cerai di pengadilan agama. Nah, pada saat itu di 4 bulan kemudian itu langsung ada keputusan sertifikat bahwa ini sudah ditalak, disebutkan bain, keterangan di situ bain kubro. Berarti kan sudah tidak bisa Nah, apakah yang harus menunggu masa idahnya itu Pak Yai diperbolehkan? Sama. Jadi masa idah dia itu kalau ikut ma bainaha wa bainallah, ya saja suami menjatuhkan talak. Nah, tapi kalau ingin pernikahan kamu tercatat dalam aturan negara, nggak bisa, harus nunggu idah menurut idah negara. Paham kan? Paham. Jadi kalau mau nikah siri ya boleh, sudah selesai 3 kali haid, selesai sudah. 3 kali sucian dengan datang haid nomor 3, haid nomor 1, haid nomor 2, haid nomor 3, selesai masa iddah, boleh nikah. Itu ma baina wa bainallah. Tapi Anda tidak bisa mengajukan surat nikah ke KUA. Karena apa? Baru 15 hari kemarin itu keluar surat cerai. Maka Anda secara nikah siri, nikah tanpa KUA boleh langsung. Tapi untuk nikah di KUA harus nunggu, pengakuan negara harus nunggu itu ya iddah sesuai aturan undang-undang yang ada di surat cerai itu. Ya, karena begini Pak ya, resikonya kalau misalnya menunggu, oke lah kalau secara hukum Allah itu sudah dikategorikan sudah selesai masa idahnya. Nah, dengan keputusan sekarang ini Pak ya, yang terbaru di zamannya Prabowo, itu ketika suami menikah lagi, jadi statusnya itu kalau belum ada keputusan dari pengadilan agama, maka dia ini antara satu dengan yang lain statusnya masih suami istri di kacamata negara. Kalau misalnya ini suaminya menikah lagi, kemudian istrinya itu bisa menuntut, sementara secara agama dia sudah sah gitu. Itu suaminya bisa dipenjara sampai 4 tahun Pak Yai. Bapak ini nggak paham. Jadi ini aturan negara ya aturan negara, itu tanggung jawab orang negara. Ini aturan agama ya aturan agama, sudah gitu aja gitu loh. Siap. Aturan negara itu yo dolim yo banyak kan gitu kan, masanya begitu aja gitu loh.
Oh, nggih. Siap, siap. Ya, tapi yang sudah terjawab tadi yang jawaban pertama. Alhamdulillah. Matur nuwun Pak Yai. Yes. Ya. Yang lain ada? Cukup ya saya kira. Ini pertanyaan bagus sekali. Insyaallah mudah-mudahan menjadi wawasan untuk kita semua. Ya, kita akhiri majelis ini. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.